nama saya Muhammad Rijal Asyari, saya biasa dipanggil Rijal. Saya lahir di Bandung tahun 88. Saya sekarang diamanahi kelola Ponyo Resto and Wedding. Saya sebagai profesional bergabung di Ponyo tahun 2013. Ini adalah perusahaan keluarga. Saya sebelumnya bekerja, usaha, dan kemudian sekarang secara full membantu usaha keluarga ini. Ponyo tahun 72, berarti sekarang didirikan tahun 72, berarti sekarang sekitar berjalan di tahun ke-49 ya, mau menjelang ke 50 tahun. Yang mendirikan ini adalah Pak Dudi dan Ibu Cinta Suhana. Beliau adalah kakek saya, dua-duanya almarhum dan almarhumah. Dia membangun Ponyo ini dari kecil, dari tahun 72 itu bentuknya masih seperti warteg, Om. Masih warteg di Jalan Asia Afrika yang sekarang antara Auto 2000 dan Astra, yang di Jalan Asia Afrika. Di gang sempit, di sana Ponyo lahir. Ponyo ini artinya enak, makan enak yang tadi ya, level yang paling tinggi gitu. Dibanding rasa enak, ngeunah, raos, nikmat, pedo, peed, nikmat, Ponyo itu yang tertinggi. Jadi kalau kita bilang, wah yuk hayam meni Ponyo, nah itu enak banget artinya. Itu diabadikan, dihakikan menjadi nama rumah makan waktu itu namanya. Dan akhirnya sekarang sampai ke tahun ke-50 ini, tahun ke-49 ini masih dengan nama yang sama. Kami adalah restoran khas Sunda, cuman sekarang bergeser juga ada pernikahannya, ada weddingnya. Dan juga ini sebagai tempat pernikahan. Saya selalu menganggap diri saya ya bukan siapa-siapa. Artinya saya berada di sini pun kita semua, saya yakin kita tidak pernah diminta dilahirkan di keluarga siapa, di rahimnya siapa, di orang mana, asli mana. Ketika takdir saya sebagai orang Sunda, cucunya Pak Dudi dan Ibu Cinta Suhana, dan kemudian sekarang diamanahi perusahaan ini, buat saya itu sama saja. Sama saja dalam artinya itu bukan hal yang pentingnya. Tapi bagi saya yang pentingnya adalah apa yang saya bisa lakukan dengan apa yang sekarang saya harus lakukan. Peran yang saya sekarang ambil di Ponyo, itu yang buat saya penting gitu. Takdir, kodo dan kodar gitu ya udah, itu sesuatu yang oh sekarang saya diamanahi ini, berarti saya bersangka kepada Tuhan, berarti saya mampu. Dan berat ya tergantung cara berpikir kita gitu. Mungkin buat sebagian orang itu berat, mungkin buat sebagian orang lain itu ringan. Tapi buat saya ya tengah-tengah aja. Saya sebagai general manager secara struktur, tapi ya kalau secara ininya di teknis lapangannya ya saya kelola secara keseluruhan. Hanya untuk restoran dan cateringnya. Ya Ponyo hanya Ponyo maksudnya. Saya dari tahun 2013, berarti sekarang udah 8 tahun. Misalnya kita PPKM kemarin ya, PPKM darurat. Ya puasa, saya pribadi gitu ya, nggak gajian gitu. Terus ya namanya usaha kuliner, up and down-nya pasti ada. Dan ya bisnis juga selalu ada turun naiknya. Dan bagi saya itu bagian dari permainan aja. Bagian dari permainan yang rugi ya puasa gitu, untung ya ada dibagi-bagi gitu. Sekarang kami ada 250 karyawan. Kalau bahasa saya, orang bisnis kuliner itu kayak semacam ada mazhabnya gitu ya, atau ada gayanya. Ada orang yang mungkin dia ingin satu lini produk, terus dia perbanyak itu secara horizontal gitu. Dia buka banyak outlet gitu ya, kayak ayam fried chicken atau yang semacam itu, kebab gitu. Satu produk, tapi dia ada di mana-mana. Tapi ternyata takdirnya Ponyo ini saya melihat kita masih bisa menciptakan kedalaman dari satu tempat yang kita punya ini. Jadi kita dari rumah makan Sunda, dari restoran Sunda, itu punya catering, kita bisa bikin tumpeng, nasi kebuli, apapun yang market butuhkan, sebetulnya kita bisa masak, jumlah berapapun ke catering. Dan akhirnya ke pernikahan, menjadi tempat pernikahan. Jadi dari eksplorasi yang kita bisa ciptakan dari satu brand bernama Ponyo ini ternyata masih luas gitu. Nah, saya secara pribadi, saya punya gaya dalam membangun kuliner ini adalah produknya dulu. Saya lebih suka
brand-brand kuliner yang dia itu bisa bertahan lama di waktu yang lama, beririsan kenangan dengan banyak orang. Saya suka model yang seperti itu, yang ketika dia bisa kuat di satu produk dan konsisten di situ, dan dia punya beririsan nilai yang begitu banyak dengan banyak orang, dibandingkan dengan cepat bertumbuh tapi akhirnya ternyata nggak begitu kena rasanya gitu. Nah, sekarang yang saya suka dalam bisnis kuliner itu adalah kita menciptakan produk yang kuat, kita menciptakan produk yang ngangenin, yang ketika kita bisa bikin sekedar tahu goreng, kita berusaha untuk menciptakan tahu goreng yang terenak yang kita bisa bikin. Ketika kita ngeluarin sekedar nasi putih aja, bagaimana kita berpikir nasi putih yang kita bisa keluarin itu adalah yang terenak yang bisa kita bikin. Hanya fokus di situ aja. Ya setidaknya standar rasa itu tentu saja dari preferensi pribadi dulu kan. Misalnya saya secara pribadi, saya tuh suka atau standar saya ada di mana. Maka saya berusaha untuk ketika saya cukup percaya diri, memang di kuliner itu kita harus punya cukup kepercayaan diri bahwa standar cuisine kita, standar lidah kita gitu ya, itu cukup tinggi gitu. Nah tinggal apakah kita mau memaksakan itu di produk kita atau ternyata itu cukup diamini atau cukup diterima oleh masyarakat, ya udah di situ gitu. Tapi tentu saja yang saya inginkan gitu adalah kita punya standar yang tertinggi yang kita bisa ciptakan. Rasa itu buat saya kayak pernyataan. Jadi seorang chef itu mengeluarkan ayam goreng kan di mana-mana ada. Tapi ketika kita, ini loh versi saya, ini loh yang saya suka. Apakah diamini oleh orang banyak, apakah tidak, nggak tahu. Tapi ini loh statement saya. Jadi saya suka banyak ayam goreng dan salah satunya ponyo, kan gitu kan? Kita tidak akan ayam goreng itu yang kita suka ya hanya ponyo aja, nggak mungkin. Saya suka bebek yang mana, saya suka sambal yang mana, saya suka ayam goreng dengan cara yang mana, saya suka kadang ayam bakar. Saya kira kuliner itu terlalu sempit jika dipalingkan. Maksudnya paling enak ini enggak gitu. Kalau saya kira seperti seni gitu. Semua punya preferensinya masing-masing. Yang tadi Om bilang, wah saya lebih suka yang lebih dominannya asin, saya suka yang dominannya manis gitu. Ya itu tinggal cocok-cocokan. Ya, jadi yang membuat resep ponyo ini kan Ibu Cinta, nenek saya. Ibu Cinta Suwana ini adalah orang yang pinter masak gitu. Dan bagi saya ini udah bukan bicara sekedar rasa, oh ayam goreng ponyo itu gini, bukan begitu. Kalau bagi saya itu adalah buah karya dari perjalanan hidup Ibu Cinta itu sendiri. Dan kemudian dia masak itu untuk siapa sih pertama kali? Untuk suaminya, untuk Pak Dudi kan? Kemudian untuk anaknya. Itu adalah ungkapan cinta dari sekedar ayam goreng. Dan kemudian kita makan. Enak. Enak itu kan akhirnya luas juga. Om, bawa anak ke sini, makan ayam goreng. Anak Om merasakan, nih, ya ayam gorengnya enak. Itu juga enak yang mana gitu. Jadi lidah itu hanya lahiriah kan. Tapi apa yang masuk di lidah dan apa yang dialami bersama siapa, kapan, di mana, itu yang membuat rasa itu menjadi semakin luas. Jadi yang kita buat secara bisnis ya, ini kita bicara bisnis berarti ya, itu ada semacam central kitchen. Jadi dapur utama yang dia memproduksi bumbu. Nah bumbu itu ada yang pegangnya resepnya. Nah itu turun-temurun. Saya aja nggak tahu. Ya kami di keluarga ada perannya masing-masing. Ada yang perannya memang pegang bumbunya, pegang dapur. Ada yang pegang HRD, ada yang pegang marketing. Ada yang keluarga, ada yang enggak. Tapi kalau resep, tadi bicara resep, itu keluarga. Tapi kan kembali lagi Om, rasa itu kan subjektif. Tadi saya bilang, rasa itu apa sih? Enak itu apa sih? Saya lapar sama ayah misalnya jalan-jalan, terus ayah hanya sekedar punya nasi perak misalnya, nasi yang kering gitu. Tapi karena lapar ya, dan dia bersama anak yang tercinta ya, nasi kayak apapun enak-enak aja. Di manajemen bisnis keluarga, saya kira itu sesuatu yang menantang pastinya, menarik, dan tentu saja bukan berarti
saya nggak setuju dengan generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Saya sangat nggak percaya dengan pameo seperti itu. Kalau begitu yang terjadi, sebetulnya itu yang salah itu sebetulnya semuanya ada di komunikasi. Semuanya ada di bagaimana dia menjalin hubungan. Seharusnya kalau kita bisa akrab bukan dengan yang keluarga, kenapa kita nggak bisa akrab yang dengan punya ikatan biologis gitu? Atau kerabat, sepupu, atau saudara kandung bahkan. Jadi sebetulnya semuanya kuncinya di komunikasi. Saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya menjalankan peran saya yang kebetulan harus memimpin. Dan kalau apapun yang terjadi, kalau kita sebut prestasi, itu bukan prestasi saya gitu. Jadi yang tadi Om bilang, bisa jadi tadi ada yang nyapu di sini. Yang nyapu itu ikhlas, kerjanya ikhlas. Yang nyapu itu kerjanya ridho gitu. Terus dia doain dalam setiap ibadahnya, sholatnya gitu. Bisa jadi karena itu Ponyo masih bertahan. Terus kita ada yayasan. Di yayasan ada guru, ada murid. Muridnya di situ jadi bisa baca, bisa berhitung, bisa ngaji. Dari situ ada orang tua yang juga mendoakan. Saya kira kita bisa bertahan itu bukan karena kita, apalagi saya, tapi karena bersinggungan banyak orang. Gitu. Kita bukan perusahaan yang rigid, yang baku, kaku, yang kita juga bukan badan hukum. Kita masih perorangan, status secara perusahaan ya. Itu bukan badan hukum. Kita ada yayasan, ya itu badan hukum. Tapi itu yayasan. Tapi kalau punyanya sendiri ya perorangan. Itu yang saya bilang rezeki Om, karunia atau apapun itulah namanya. Jadi saya misalnya gini, saya sebagai saya, apakah saya bisa memastikan bahwa diri saya menjadi orang yang baik? Kan enggak. Saya bisa jadi begajulan hidupnya, saya bisa jadi belangsakan hidupnya. Tapi ketika saya memilih, oke, saya mau bantu Ponyo, oke, saya mau bantu perusahaan keluarga ini, oke, saya mau menjalani peran ini. Itu juga bukan, pada akhirnya saya tidak 100% untuk melangkahkan kaki saya semau saya, tapi tetap saja itu adalah bagian dari takdir Tuhan untuk melangkahkan kaki saya ke sini. Ya, jadi Pak Dudi almarhum dan Ibu Cinta itu punya nilai yang saya tangkap ya, walaupun nggak beliau ceritakan secara langsung, tapi sebagai saya yang belajar dari beliau adalah beliau melihat bahwa bisnis itu harus punya muara. Ini kan bisnis nih, punya keuntungan. Keuntungan itu kemana sih? Apakah kepada sesuatu yang hanya sekedar kesenangan yang kita bisa habiskan di sana, atau sesuatu yang lebih manfaat lagi? Nah, sesuatu manfaat ini itu yang beliau pilih, yang mereka berdua pilih adalah di pendidikan. Jadi Yayasan Al-Amanah itu dibangun tahun 94, terus kemudian ada TK, SD, SMP, sampai sekarang Akademi Tata Boga. Itu adalah bagian dari memang cita-cita beliau ketika ya usaha, tapi bagian atau muara dari usaha itu apa, kebermanfaatannya ada di pendidikan. Nggak ada, jadi semua bagian dari panggilan dirinya masing-masing. Itu yang saya bilang karunia, itu yang saya bilang rezeki, itu yang saya bilang mungkin keberkahan gitu ya kalau bahasa lebih ininya lagi. Yang saya pribadi sebagai manusia, apakah kita bisa mengendalikan hati kita selalu teguh pada kebaikan? Saya kira manusia punya nafsu yang selalu punya kecenderungan yang berbolak-balik gitu. Kita hanya selalu berdoa supaya Allah itu teguhkan, Tuhan itu teguhkan pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus gitu. Nah, ketika saya diteguhkan, ada paman diteguhkan, keluarga diteguhkan, orang tua diteguhkan, oh iya, saya punya visi yang sama nih, oh iya, kita pilih di jalan ini yuk yang sama-sama, oh iya, saya ngalah, silahkan, oh iya, silahkan ini yang benar, saling komunikasi yang baik, saling ini. Saya kira ternyata ini yang membuat kita sampai sekarang masih guyup. Prestasi ya bagi saya prestasi terbesar Ponyo adalah bertahan 49 tahun. Kalau tentu saja kalau didatengin banyak artis, banyak pejabat atau selebgram ataupun itu ya itu pasti sering ya ada gitu. Tapi buat saya yang terbesarnya adalah Ponyo ini 49 tahun masih menjadi rumah bagi karyawan yang bekerjanya mencari nafkah untuk keluarganya, bagi supplier yang kirim barang juga itu artinya kehidupan bagi karyawannya mereka, bagi keluarga-keluarga
yang makan di sini, yang ingin membahagiakan anaknya, bagi pengantin yang ingin menikah, dan bagi murid-murid kalau di yayasan. Bagi saya itu prestasinya gitu. Persinggungan banyak orang yang saling mengambil manfaat dari rumah ini. Ada, tapi semua selalu berdasarkan kinerja, semua merit system. Jadi tidak ada bias-bias, kalau kerjanya bagus ya pasti dia kerja gitu. Kalau kerjanya nggak bagus ya dia nggak akan kerja juga. Kita memastikan sistemnya selalu seperti itu. Jadi walaupun perusahaan ini perusahaan keluarga, tapi kita memahami bahwa kita punya target pencapaian kerja yang harus kita capai di masing-masing peran. Saya sebagai yang diamanahi untuk memimpin bisnis gitu ya, yang paling saya deg-degan itu yang waktu PPKM kemarin, yang awal, yang waktu PSBB ya, PSBB sama yang PPKM kemarin darurat. Wah itu ya minusnya. Cuman kalau yang PPKM kemarin, kita ini lebih prepare gitu untuk mencadangkan keuangan. Tapi yang pertama tuh PSBB, wah itu deg-degan Om, untuk gajiannya gimana, segala macam. Karena kan itu semua kaget ya, yang di PSBB awal. Kita sempat ada meliburkan, jadi giliran kerja. Tapi alhamdulillahnya semuanya bisa kerja lagi. Ponyo ada 6 cabang, ada di Cinunuk, di Nagreg, di Sumedang, di Malabar, Kota Bandung, di Bekasi, sama di Puncak. Keseluruhan satu manajemen. Saya yang diamanai untuk berperan, cuman kalau berperan memimpin gitu. Tapi ya bukan saya sendiri tentu saja. Saya lagi-lagi bersyukurnya adalah saya punya tim yang hebat gitu ya. Saya punya tim yang memang dia berkomitmen untuk peran dia. Dia berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, kewajibannya. Buat saya, ya itulah yang membuat, ya 6 cabang itu sedikit lah. 6 cabang itu masih sedikit loh, masih banyak perusahaan yang cabangnya udah ratusan juga, itu juga lebih keren lagi. Ada tim, dan ya semualah. Ya tadi, bukan saya kira cara itu pasti akhirnya hanya cara, tapi lagi-lagi ya Allah yang kasih. Menurut saya, satu, produknya itu harus solusi. Ponyo ini memberikan solusi. Solusi kalau di kuliner, kalau hanya sekedar kita bicara dine-in, produk yang makan secara, ya maksudnya dine-in itu reguler gitu ya, kayak kita ke kafe atau restoran seperti biasa, ya solusinya adalah makan yang enak, makan yang memang benar-benar ngangenin. Fokus di situ. Terus kemudian kalau saya bicara di Ponyo karena ada pernikahan, produk pernikahan kita adalah solusi juga. Jadi kita dengan tempat seperti ini, pengantin itu nggak perlu lagi sewa dekor, nggak perlu lagi sewa tempat, cuman bayar cateringnya udah bisa nikah. Itu adalah solusi. Nah, produk menjadi solusi itu pasti dicari. Buat saya sederhana itu. Ponyo ini dengan uang berapapun budgetnya, itu bisa nikah. Sampai yang kisah yang cukup buat saya gitu ya, yang cukup mengharukan juga. Ada orang datang ke sini gitu, bilang ke waiter, "Mas, Mbak, Ponyo bisa dipakai untuk nikah ya?" "Oh iya bisa Pak, Bu." "Bisa nggak di saung saya mau akad." "Kapan?" "Sekarang." Akad, ijab kabul, udah selesai. Ya dia beli makan yang ada di menu reguler aja gitu. Tapi buat saya, ketika dia datang, nanya dan nggak malu, berarti kita bagian dari solusi itu kan. Nah, buat saya itulah produk itu harus jadi solusi dulu. Yang kedua, buat saya adalah bicara literasi keuangan. Kemampuan kita dalam mengelola keuangan itu buat saya yang paling, buat saya gitu ya, di fase ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena orang bisa jualan, tapi bisa jadi dan sangat sulit orang bisa meningkatkan atau melipat gandakan apa yang keuntungan yang dia dapat dari jualan. Bagaimana dia menjaga gaya hidup, bagaimana dia menjaga pengeluaran, terutama dirinya sendiri dalam, kalau ini bicara pengusaha yang baru memulai gitu ya. Buat saya itu adalah sesuatu yang berat tantangannya. Kalau skillnya atau kemampuannya belum bisa mengelola dirinya, pasti dia akhirnya duitnya bablas-bablas juga. Buat kamu yang lagi berjuang di usaha kuliner, gimana ya bahasa yang tepat? Karena saya bukanlah orang yang memang mengalami secara langsung ya, tapi saya yakin bahwa
lagi-lagi cara hanya sekedar cara. Pada akhirnya Tuhanlah yang mengizinkan kita goal atau enggak gitu. Tapi kalau kita bicara sedikit cara, ada satu modal yang saya kira orang itu sering abai. Orang sering berpikir bahwa bisnis itu bicara modal yang sifatnya material, yang sifatnya alat, tangible, yang sifatnya fisik gitu. Padahal modal terbesar dia itu sebetulnya adalah ilmunya, apa yang dia miliki dalam isi kepala dia, cara berpikirnya, mentalitasnya, karakternya. Itu modal terbesar sebetulnya. Dan kalau itunya selesai, saya kira mau jualan apapun, mau di kuliner, mau properti, mau apa gitu, saya kira itunya selesai. Kalau di dalam dirinya juga selesai, tinggal nunggu waktu aja. Walaupun sekarang nggak gagal nih, sekarang gagal. Tapi kalau itunya selesai, ke depan juga, saya mengira itu adalah sebuah kayak hukum alam gitu, kayak sunatullahnya gitu. Kalau dia memang sudah selesai dengan dirinya, cara-caranya udah tinggal terus aja jalanin, nanti dia akan menemukan jalannya. Karena gagal itu bagian dari permainan dunia kan. Kita sedih, kita derita, kita stres, kita bangkrut, itu adalah bagian dari permainan dunia. Tinggal kan ngelangkah lagi, jalan lagi. Saya percaya kembali lagi bisnis itu adalah tentang memberikan manfaat. Jadi kalau ada orang yang nggak merasakan manfaatnya, saya yakin bisnis itu nggak akan lama. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, semakin lama orang yang mendapatkan manfaat, bisnisnya pun akan semakin lama. Ya, ambil contoh yang besar, misalnya Gojek, membuka banyak lapangan pekerjaan, membuka banyak kemudahan, restoran-restoran yang dulunya hanya nyempil di gang sempit, tapi dia bisa tetap jualan karena adanya Gojek misalnya. Berarti dia punya solusi, dia punya manfaat. Semakin kita bisa memberikan manfaat, pasti manjang dengan sendirinya. Permasalahan orang itu semuanya di dirinya. Musuhnya itu adalah di dirinya. Yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan, yang menjadi halangan, itu semua itu ada di dirinya. Jadi kalau dia dengan selesai dengan dirinya, dia mau terus gerak, dia mau terus datengin orang, dia mau terus melangkahkan kaki, dia mau terus apapun yang dia upayakan gitu. Masa sih Allah nggak kasih jalan? Masa sih Tuhan nggak kasih jalan? Yang jadi masalah itu adalah mungkin gitu ya, kita terlalu banyak berpikir, overthinking, banyak cemas. Guru saya mengajarkan kita hidup di saat ini. Jangan cemas di masa depan, jangan terlalu menyesal di masa lalu. Ketika kita menjalani hidup di saat ini, momen aja di saat ini, jalanin aja, ya udah itu selesai, itu hidup. Saya dari kecil nggak pernah bosan sama ayam goreng ponyo. Buat saya ayam goreng ponyo itu adalah ayam terenak buat saya.